Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai penghulu bulan-bulan yang ada. Wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan di dalamnya pahala dan kebaikan-kebaikan. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan cahaya. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, seluruh keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti di atas jalannya sampai hari kebangkitan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari Senin pada tanggal 3 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita kembali hadir dalam mengikuti program kajian rutin subuh dalam pembahasan Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurb." Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum. Wa innamas siyamu minal lagwi warrafas. Sesungguhnya puasa yang sebenarnya adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang keji. Menahan diri dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang keji. Rubba shaimi ma hadzuhu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Boleh jadi orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan lapar dan dahaga saja. Maka kita mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwasanya puasa yang sesungguhnya, puasa yang dibenarkan dalam agama adalah bukan menahan makan dan minum, tetapi inti daripada puasa itu adalah menahan lidah. Menahan ini lidah dari perkataan yang tidak berguna selama kita berpuasa, dan perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita tidak mengandung dosa. Itu inti daripada puasa atau hakikat daripada puasa. Makanya Hudzaifah bin Yaman menafsirkan perkataan Nabi tadi, fa idza sumta fasum basaraka. Jika engkau berpuasa, puasakanlah matamu. Wa idza sumta fasum sam'aka. Jika engkau berpuasa, puasakanlah telingamu. Wa idza sumta fasum yadaka. Puasakanlah tanganmu. Jika engkau berpuasa, maka puasakanlah kakimu, dan seterusnya. Maka inti daripada puasa adalah menahan diri seluruh tubuh ini dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk tidak menyentuh dosa. Jangankan dosa, kita tidak boleh menyentuh hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tak berguna, hal yang tidak berguna. Itu inti puasa. Sayang sekali sebagian kaum muslimin mengira bahwasanya puasa itu intinya tidak makan, intinya tidak minum. Kalau dia tidak makan dan tidak minum dari sahur sampai maghrib, itu bukan puasa, namanya diet.
defisit kalori. Ya, dia sedang defisit kalori. Dan itu bukan hanya bisa dikerjakan oleh orang beriman, orang kafir pun juga bisa mengerjakannya. Tetapi apa yang menjadi perbedaan? Menjadi perbedaan adalah orang beriman itu mempuasakan seluruh tubuhnya. Ya, itu intinya. Jadi puasa yang sebenarnya adalah mempuasakan seluruh tubuhnya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis sebagai penutup, jika ada yang mencelamu, ada yang menghinamu, ada yang menguji kesabaranmu ketika puasa, fakul, maka ucapkanlah, inni shaim, saya sedang puasa. Inni shaim, saya sedang puasa. Jadi kalau kita dipancing oleh orang untuk marah, dipancing kesabaran kita, apakah itu dari pegawai kita, apakah itu dari keluarga kita sendiri, dipancing kita, ya, maka kita mengatakan inni shaim, saya sedang puasa. Ya, tapi jangan sampai melotot matanya ya, sambil gemetaran juga, inni shaim. Oh jangan. Ya, jadi saya sedang puasa. Dan ingat, biasanya itu datang kemarahan di detik-detik menjelang berbuka. Ya, ada saja yang mempengaruhi. Ya, apakah diambil jalan kotenya dia marah, ya, atau diambil pembukanya dia emosi. Maka detik-detik itu hati-hati. Ya, ya, kami pernah menyaksikan sendiri di Masjid Nabawi. Itu ada saudara-saudara kita yang kalau Ramadan tentunya digelar untuk iftar. Ya, satu keluarga itu satu baris di teras Masjid Nabawi itu untuk mengadakan iftar bersama, buka puasa bersama. Menjelang azan maghrib, ya sekitar 10 menit itu, ya tiba-tiba ada jamaah, dia tidak sengaja, dia senggol, ya, airnya sehingga jatuh, ya, ya. Padahal ini sudah dipersiapkan. Ya, bagaimana perasaan kalau kita sudah siap cendol apa semua, ada orang lewat kena, baru jatuh di depan kita. Wah, marah dia, marah, kemudian dia berdebat, tinggi suaranya. Itu juga yang tidak sengaja juga tinggi suaranya, dia bilang saya tidak sengaja, mohon maaf saya tidak sengaja. Kemudian setelah itu dia lama, pas azan ya sama-sama duduk buka puasa. Setelah itu mereka berpelukan. Ya, setelah itu mereka berpelukan. Artinya apa? Kadang ini emosi dan marah ini baru kita sadari setelah lewat. Setelah lewat, ternyata itu adalah masih ujian daripada puasa. Detik-detik menjelang berbuka itu, disitulah kadang kita diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya dalam muqaddimah ini kami sampaikan, puasa yang sesungguhnya adalah mempuasakan seluruh tubuh kita, termasuk tangan kita dari medsos. Kalau kita hanya scrolling saja Facebook atau IG, kira-kira ini termasuk perbuatan sia-sia atau tidak? Maksudnya tanpa arah, kita tidak cari sesuatu, kita tidak cari barang, atau kita tidak, bukan untuk scroll saja sampai ambil 1 jam, 2 jam. Ini termasuk perbuatan sia-sia atau tidak? Termasuk, karena tidak ada tujuannya. Ya beda kalau kita memang ada, kita cari sesuatu, kita ada barang yang kita mau beli, kita scroll. Tapi kalau hanya sekedar lihat sampai 1 jam, 2 jam, ini masuk dalam hadis Nabi. Bahwasanya puasa yang sebenarnya adalah puasakan kita punya tangan untuk tidak suka scroll-scroll, ya. Puasakan kita punya lidah, termasuk di grup-grup, jangan sampai kita sudah mencela saudara kita atau menghina, menggosipin saudara kita. Kita sudah sebutkan aib-aibnya di dalam grup. Ya. Jadi ini perlu kita ingatkan bahwa puasa orang beriman itu bukan hanya sekadar makan dan minum. Kalau puasa makan dan minum itu hanya defisit kalori saja, dia hanya diet saja. Tapi puasa yang sebenarnya adalah puasakanlah seluruh tubuh kita. Kalau kita tidak bisa belajar di Ramadan ini, maka kita tidak bisa menunggu bulan apa yang bisa mengubah kita. Ya. Taruhlah 11 bulan kita sudah terlinang dengan media sosial dan sudah banyak melakukan hal yang sia-sia, maka Ramadan ini kita belajar untuk minimal mengurangi. Ya. Tidak bisa ditinggalkan, tapi minimal mengurangi apa yang biasa kita kerjakan. Karena kita tidak mau berjalan di tempat, kita ingin terus meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir,
telah kita sebutkan kaidah yang ke-13. Dan kaidah yang ke-13 ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11. Kita hafal sama-sama, kita baca sama-sama. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya, orang tua dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ya. Apa artinya abaukum? Orang tua kalian. Wa abnaukum, dan anak-anak kalian. La tadruna, kalian tidak mengetahui ayyuhum, siapa di antara mereka. Aqrab, artinya aqrab dari kata qarib, lebih dekat. Lakum naf'a, manfaatnya bagimu. Naf'a dari kata manfaat, ya, naf'a manfaat, yaitu manfaat bagimu. Surah An-Nisa ayat ke-11, ya. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita tidak mengetahui siapakah yang lebih banyak mendatangkan manfaat nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti contoh di dunia, bahwasanya seorang orang tua yang mengharapkan anak laki-laki, ternyata yang ada, yang lahir adalah anak perempuan. Kemudian di usia senjanya, justru anak laki-laki yang diharapkan tadi itu pergi merantau mencari pekerjaan. Sisa anak perempuan yang dulunya waktu lahir dia tidak harapkan, ternyata di masa tua anak perempuan justru banyak membantunya di masa tuanya. Berarti itulah yang manfaat bagi kita, dan kita tidak mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang. Begitupun juga jika kita diuji, nauzubillah, kita diuji dengan anak durhaka, maka juga disebutkan anak durhaka juga itu ada manfaatnya bagi kita. Bagaimana bentuk manfaatnya? Bisa jadi kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diuji dengan adanya anak durhaka, dan terbukalah pintu kesabaran bagi kita. Yang mungkin dulunya tertutup ini pintu, dengan adanya anak durhaka justru kita terbuka pintu kesabaran, pintu perjuangan. Ya, anak durhaka itu butuh perjuangan. Perjuangan untuk mendidiknya, mengingatkannya, sholatnya belum beres, masih ketiduran, puasanya juga kadang kalau tidak dikontrol dengan orang tuanya, kadang puasa, kadang tidak. Ya, maka ini tentunya ujian bagi kita, dan insya Allah semua itu berbuah pahala. Ya, semuanya itu berbuah pahala. Kemudian juga disebutkan, termasuk ayat ini juga ada makna yang tersirat bahwa dari sekian banyak amalan soleh yang kita andalkan, kita tidak mengetahui dari mana Allah memilih amalan soleh itu sehingga kita dimasukkan ke dalam syurga. Kita tidak mengetahui yang mana yang dipilih oleh Allah, yang mana yang Allah ridhoi. Apakah sholat jamaah kita, puasa sunnah kita, mengaji kita, i'tikaf kita, berzikir kita, menolong orang, silaturahim, ia menghindari gangguan di jalan, maka ini tentunya tidak kita ketahui. Ya, bisa ditambahkan ya catatannya. Ada perkataan yang bagus dari Abdullah bin Mubarak. Ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang tabi'in yang mulia. Berkata Abdullah bin Mubarak, ya, radhiyallahu rahimahullah taala, kam min amalin saghirin, betapa banyak amalan yang kecil, betapa banyak amalan yang kecil, yukabbiruhun niyah, menjadi besar disebabkan karena niat. Ya, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar disebabkan karena niat.
Ya, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar disebabkan karena niat. Wa kam min amalin kabirin, dan betapa banyak amalan yang kelihatannya besar, ya, betapa banyak amalan yang kelihatannya besar menjadi kecil, ya, menjadi kecil karena disebabkan niat, ya, karena disebabkan niat. Kam min amalin saghirin yukabbiruhu niyah, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar disebabkan oleh niat, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil disebabkan oleh niat. Taib, barakallahu fiik. Seperti disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak bahwasanya ada amalan-amalan yang kecil itu bisa menjadi besar gara-gara niat, ya. Seperti misalnya seorang wanita, ya, pezina yang membantu, ya, anjing untuk minum atau yang memberikan air minum kepada seekor anjing. Ini kelihatannya di pandangan manusia ini sogir, ini kecil. Ini sogir, ini kecil, tetapi besar di mata Allah gara-gara niatnya yang tulus. Wanita pezina itu tulus, bagaimana tidak tulus? Di tengah-tengah padang pasir, kemudian seekor anjing ini tidak mungkin setelah dikasih air dia bilang syukron, jazakumullahu khairan. Tidak mungkin dia bilang begitu. Ya, tidak mungkin juga dia kasih upah, tidak mungkin. Di tengah-tengah padang pasir, bagaimana perjuangannya itu wanita turun ke sumur, dia gigit, ya, sepatunya, dan kemudian sepatunya itu dia sebagai timba untuk mengambil air, kemudian dia gigit lagi, kemudian dia naik lagi. Coba. Kalau bukan ikhlas ini, tidak mungkin dia kerjakan seperti itu. Ya. Bahkan ulama kita mengatakan itu wanita sudah di atas, maksudnya sudah puncak niat, puncak ikhlas, karena tidak ada orang yang lihat. Masya Allah. Sehingga Allah memberikan hidayah setelah kejadian itu. Dan ada juga amalan yang kelihatannya besar. Haji itu besar. Itu haji itu kabir atau sogir? Kabir. Haji itu kabir atau sogir? Kabir. Kabir sekali. Iktikaf 10 malam terakhir itu kabir atau sogir? Kabir. Khatam 10 kali di bulan Ramadan, kabir atau sogir? Kabir. Tapi bisa menjadi kecil gara-gara niat yang tidak tulus. Di situ ada ujub. Di situ ada ujub. Dia mau bangga diri kepada temannya. Dia mau bangga diri kepada dirinya. Nah, ini bahaya ini. Ya, kalau ujub ini dia sangat berbahaya untuk penuntut ilmu, karena ketika dia sudah mulai bangga kepada dirinya, walaupun orang tidak tahu, misalnya orang tidak tahu bahwasanya dia khatam 5 kali, orang tidak tahu dia khatam 10 kali, tapi dia merasa dirinya ujub, saya ini lebih afdol dari orang ini, saya lebih istiqomah dari teman saya. Oh, itu bahaya. Itu bisa menjadikan sogir yang tadinya kabir bisa menjadi apa? Sogir, ya. Jadi cukuplah perkataan Abdullah bin Mubarak ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata amalan itu memang tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kecil bisa menjadi besar karena niat, dan besar bisa menjadi kecil juga karena niat. Jadi mari kita memperbaiki niat kita. Kita harus jujur kepada Allah. Jangan kita mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu siapa yang jujur dan siapa yang bohong dengan dirinya. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada subuh hari ini. Wa hadza majlisu as-salis min kitab Qawaidu Qur'aniyah, 50 qa'idatan fi an-nafs wal hayat, al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا ya Allah ampunilah kami wali ustadina dan guru kami wali hadirina dan yang hadir di majelis ini wali muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ma'asyarikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-14, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Al-Qasas 48 sampai 50. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-qaidatur rabi'ah asyar, kaidah yang ke-14, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-48 sampai ayat ke-50. Fa illam yastajibu laka, fa illam yastajibu laka, fa illam yastajibu laka, fa illam yastajibu laka, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. Baik. Ini kaidah yang ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fa illam, apa artinya fa illam? Maka jika, yastajibu laka, mereka tidak menjawab tantanganmu, ya. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una, sesungguhnya mereka yattabi'una ahwa'ahum, hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka, ya. Jadi ayat ini kita akan mengambil kaidah-kaidah penting yang berkaitan dalam surah Al-Qasas ayat ke-48 sampai 50. Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran penting yang menjelaskan makna penyerahan dan kepasrahan terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, serta tunduk dan patuh kepada hukum-hukum syariat. Baik, itu bisa ditandai bahwa ayat ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran penting yang menjelaskan makna penyerahan dan kepasrahan terhadap perintah-perintah Allah. Jadi ayat ini di situ ada makna tentang penyerahan dan kepasrahan, ya. Kita tahu al-Islam. Apa artinya al-Islam? Berserah diri, ya. Islam itu artinya berserah diri. Maka orang Islam itu dia memang menyerahkan tubuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan jiwa raganya untuk agama. Tidak perlu dia memandang pertimbangan-pertimbangan lain. Intinya dia menjadi orang Islam, maka dia siap untuk digunakan. Dia siap untuk digunakan, ya. Tentunya dipergunakan untuk sesuai dengan aturan-aturan agama. Di sini ada makna penyerahan dan kepasrahan hanya kepada Allah. Nah, ayat ini tertera dalam surat Al-Qasas ketika Allah menyebutkan perdebatan dengan orang-orang musyrikin
serta menjelaskan macam-macam pembangkangan mereka dalam menolak syariat, juga tuduhan mereka kepada Rasulullah. Allah berfirman, maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, mengapakah tidak diberikan kepada Muhammad seperti yang telah diberikan kepada masa dahulu? Dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Dan mereka juga berkata, sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu sungguh orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Qasas 48-50. Baik, di sini disebutkan bahwa ayat ini terjadi ketika orang-orang kafir itu menginginkan seperti apa yang dialami oleh kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Harun. Ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun itu dua nabi yang diutus untuk berdakwah kepada Fir'aun. Ya. Jadi Fir'aun ini tidak cukup hanya satu nabi saja, tidak cukup dengan Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah untuk jadikan satu nabi dari saudaranya, yaitu Nabi Harun. Dua yang diutus untuk menghadapi Fir'aun, itu pun juga Fir'aun tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dua nabi yang datang, dua wali yang datang, dua kiai yang datang, tidak mempan untuk Fir'aun. Kemudian justru mereka mengatakan bahwa ya, disebutkan bahwa datangkanlah yang lebih afdol daripada Taurat dan Al-Quran. Ya. Kata Allah, sampaikan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, coba datangkan kitab suci yang lebih afdol daripada Taurat dan Al-Quran. Kalau mereka tidak menjawabnya, nah ini intinya. Dan kalau mereka tidak bisa menjawab tentang perkataanmu itu, maka ketahuilah mereka hanya berbicara dengan nafsunya. Jadi begitu. Jadi ketika orang-orang ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk diberikan yang lebih baik daripada Nabi Musa, maka disuruh untuk menjawab, datangkan kitab suci yang lebih hebat dari Taurat dan Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa mendatangkannya, berarti engkau hanya berbicara dengan nafsu. Ya, jadi itu muncul firman Allah ini di surah Al-Qasas. Nah, yang menjadi poin dari pembicaraan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Al-Qasas 48-50. Allah juga telah menyebutkan kaidah Al-Quran pada ayat yang lain. Dia berfirman, maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Yunus 32. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan makna kaidah ini dengan mengatakan, yaitu antara hawa nafsu dan wahyu, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm 3-4. Berkata Imam Ibnul Qayyim bahwa menjelaskan kaidah ini perlu kita bedakan apa itu antara hawa nafsu dan wahyu. Itu berbeda. Ya, antara hawa nafsu dengan wahyu. Adapun hawa nafsu itu datang dari jiwa yang kotor. Hawa nafsu itu datang dari jiwa yang kotor, jiwa yang tidak bersih, maka keluarlah hawa nafsu. Adapun wahyu, maka wahyu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di surah An-Najm ayat ke-34, ayat ke-3 sampai ayat ke-4, ya, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini perlu ditandai ini An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Bagaimana kita prinsip beragama. Coba perhatikan, kita dalami ini ayat. Prinsip dalam beragama ini, Nabi Muhammad itu tidak berkata-kata sesuai dengan nafsunya, tetapi ketahuilah ucapan Nabi itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang bisa mendebat perkataan Nabi SAW. Ini wahyu, tidak bisa kita bantah. Siapa lagi yang kita mau dengar kalau bukan Rasulullah SAW? Sekarang perkataan Nabi mau didebat dengan riset-riset yang ada dari ilmu-ilmu kesehatan yang ada. Ya. Pernah disebutkan bahwa di antara sunnah ketika turun hujan itu sunnahnya adalah kita menyingkap sebagian badan kita untuk kena air hujan. Itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Karena ini air hujan baru-baru diciptakan oleh Allah dan tidak ada yang menghalanginya sampai tembus ke bumi. Jadi air hujan kan diciptakan oleh Allah, kemudian turun ke bumi, baru kena badan kita, kena lengan kita. Nabi pernah mengerjakan seperti itu. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu kerjakan itu? Kata Nabi, hadza haditsu ahdihin bi rabbih. Ini makhluk baru diciptakan oleh Allah. Baru-baru fresh diciptakan oleh Allah, kemudian kita mengenai tubuh kita. Kemudian ada peneliti mengatakan bahwasanya tidak bagus kena air hujan di awal-awal. Ya, apalagi pernah musim kemarau panjang, kemudian tiba-tiba hujan, tidak bagus dari segi kesehatan. Wah, ini membantah perkataan Nabi. Sehebat mana risetnya, sehebat mana penelitiannya daripada Nabi. Nabi ini yang kasih tahu Allah, wahyu. Jadi kalau ada yang mendebat perkataan Nabi, ya sudah. Jadi kalau ada ucapan Nabi, yang ada adalah sami'na wa ata'na. Itu di atas kepala. Siapapun tidak bisa. Oh, kata kiai saja, waduh. Apalagi kalau kata kiai. Ini kiainya kiai yang bilang, ustadznya ustadz, walinya wali. Ya. Jadi kalau Nabi sudah berkata, tolong jangan dikomentari. Oh, anu apa masuknya itu? Oh, tidak boleh begitu. Tidak boleh kita mendebat perkataan Nabi. Kalau ada perkataan Nabi langsung kita siap. Oh iya, Nabi yang bilang. Betul Nabi yang bilang, betul. Ya sudah. Kita kerjakan. Tutup mata. Tutup mata. Kita harus kerjakan. Ya, jangan kita menimbang-nimbang ini anu kayaknya ini tidak sesuai dengan keadaan di zaman sekarang. Wah, ini Allah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Allah tahu apa yang terjadi tahun 2026 dan seterusnya. Jadi kalau Nabi yang sudah berucap, maka perhatikan An-Najm ayat ketiga. Nabi tidak akan berbicara dari hawa nafsunya, tapi segala yang keluar dari mulut Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turun dari langit yang ketujuh. Nah, dalam ayat ini metode berbicara dibagi menjadi dua bagian. Berbicara berdasarkan wahyu dan berbicara berdasarkan hawa nafsu. Dan sesuatu yang belum dikatakan oleh Rasulullah, maka ia bukanlah termasuk petunjuk dan bukan merupakan kebenaran. Allah berfirman, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Pada ayat ini Allah membagi perkara menjadi dua bagian. Tidak ada perkara ketiga, yaitu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah atau mengikuti hawa nafsu. Barang siapa yang tidak menjawab panggilan Rasulullah pada saat sunnahnya telah jelas, bahkan cenderung menyalahinya, maka ia telah mengikuti hawa nafsunya. Manusia begitu butuh kepada peringatan dan nasihat Al-Quran ini, terutama orang-orang yang hidup pada saat ini, di mana fenomena mengikuti hawa nafsu begitu sangat terasa. Kemaksiatan semakin beragam dan bermacam-macam. Pembangkangan terhadap nas-nas syariat sering terjadi dengan alasan-alasan yang berbeda-beda. Ada yang berdalih mempertahankan bid'ah yang selama ini telah dilakoni. Ada yang mengatasnamakan memiliki metode sendiri dalam memahami nas-nas. Ada juga yang beralibi mengambil keringanan yang sesuai dengan selera dan hawa nafsunya, bukan berdasarkan keinginan Allah dan Rasulnya. Baik. Nah, di sini diperhatikan bahwa perkataan itu atau metode bicara terbagi menjadi dua. Ya, metode berbicara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah berbicara berdasarkan wahyu. Kalau bahasa lainnya ini berbicara dengan dalil. Ya, bahasa lainnya berbicara dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kemudian yang kedua, berbicara berdasarkan nafsu. Nah, hendaknya ketika kita berbicara, itu kita berbicara dengan dalil, berbicara dengan wahyu, bukan berbicara dengan hawa nafsu. Makanya di sini kalau kita perhatikan ayat ini, fa illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, kan tantangannya apa? Apa tantangannya di sini kata Nabi? Buatlah kitab suci yang lebih afdal daripada Taurat dan Al-Quran. Coba ini tantangannya nih.
Ini tantangannya. Kamu bisa atau tidak? Kalau mereka diam, berarti pembicaraan mereka yang mengatakan, coba datangkan yang lebih bagus daripada Nabi Musa dulu. Maka kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaan tadi, tantangan tadi, berarti apa yang kamu inginkan dari dulu itu hanyalah hawa nafsu. Ya, jadi dua hanya perkataan itu. Tidak ada pilihan yang ketiga. Di sini sebutkan tidak ada bagian yang ketiga, yang hanya adalah dua saja. Berbicara dengan dalil atau berbicara dengan hawa nafsu. Ya, kemudian berikutnya beliau mengatakan bahwa di zaman sekarang ini ya banyak orang-orang yang menentang ya dengan wahyu. Ya, mereka berdalil bahwasanya mempertahankan bid'ah. Ada bid'ah yang sudah lama dikerjakan, sudah datang peringatan, medsos juga sudah banyak sudah yang peringatkan, di mana-mana ceramah sudah ada tentang bahayanya bid'ah, ya, bahayanya membuat ya aturan baru dalam agama, tetapi mereka tidak mau mengubahnya, mereka tidak mau mendengarnya. Kemudian di sini juga disebutkan yaitu mengatasnamakan memiliki metode sendiri. Masya Allah, ada metode sendiri dalam beragama. Ya, ini lucu ini ya, beragama dengan model sendiri. Bagaimana itu? Iya. Bagaimana cara beragama dengan model sendiri? Ini ya, agama Islam ini universal. Tidak ada itu Islam Nusantara, Islam di Amerika, Islam Amerini, Islam Amerina. Siapa lagi? Ya. Jadi agama kita ini universal, dimanapun itu bisa dipakai. Ya. Ataukah dia sesuai dengan hawa nafsunya? Ya. Apalagi kalau dia mengatakan, ya, kalau dia mau mencari keringanan, ya, tetapi untuk mengikuti hawa nafsunya, sebenarnya dia masih bisa berdiri sholat. Dia masih bisa berdiri sholat, tapi dia mencari keringanan dan mengatakan inna dina yusrun. Agama itu mudah. Itu bukan mudah, memudah-mudahkan. Padahal dia masih bisa berdiri. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Seperti itu, bahwa kita menghindari lubang-lubang. Ya, jangan masuk ke dalam lubang. Jadi kita menghindari, dia mengambil keringanan sesuai dengan nafsunya. Padahal masih dia bisa berdiri dalam sholat. Tapi dengan alasan itu dia mengatakan, ya, agama itu mudah, jadi dia duduk. Ya, padahal apa hukum berdiri dalam sholat? Dia masuk kategori apa dalam sholat itu? Rukun, wajib, sunnah, atau syarat? Rukun atau syarat? Rukun atau syarat ini? Berdiri jika mampu. Apa perbedaan rukun dengan syarat? Oke, di luar sholat. Kalau rukun, nah pertanyaannya, berdiri dalam sholat itu sudah di luar atau masih di dalam? Di dalam, ya. Ya, berarti dia rukun. Dia sama dengan surah Al-Fatihah. Sama dengan surah Al-Fatihah. Ini rukun. Yang rukun itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Bahkan batal sholatnya dengan alasan apapun. Mau dia lupa, mau dia sengaja, dengan alasan apapun, rukun itu tidak bisa terganti. Ya, jadi tidak boleh memudah-mudahkan dalam persoalan agama. Nah, telah berlalu sebuah masa di mana manusianya tidak mengerjakan sebuah perintah dan menghindari sebuah larangan, kecuali cukup dikatakan kepada mereka, Allah dan Rasulnya berkata begini, sahabat berpandangan begini. Baik, kata penulis, telah berlalu sebuah masa di mana manusia tidak mengerjakan sebuah perintah dan menghindari sebuah larangan, kecuali cukup dikatakan kepada mereka, Allah dan Rasulnya berkata begini, berkata begitu. Ini sudah lewat masanya katanya. Ya, pernah ada di zaman ini yang kalau orang sudah bilang Allah berfirman, Nabi bersabda, itu sudah tutup mulut. Tapi coba kalau kita kalau kita bilang di zaman sekarang, Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ceramah itu di masjid, bukan di sini. Subhanallah, ya. Ya, kita dikira ceramah, ya. Padahal kita telah menyampaikan, ya. Tapi di zaman dulu seperti zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, 3 generasi terbaik, kalau sudah dikatakan Allah berfirman, Nabi bersabda, itu sudah tidak ada lagi komentar, sudah diam semua mulutnya, sudah diam, tidak lagi mencoba anu kapang, anu kasih begini ki kapang, tidak ada seperti itu. Jadi kita harus, ya, berusaha mengembalikan itu minimal pada diri kita, ya. Di masa itu, ayo kita kembalikan masa itu minimal pada diri kita dan keluarga kita. Kembalikan itu kepada istri kita dan anak-anak kita. Bagaimana caranya kita dalam rumah selalu kita mengatakan Allah yang suruh nak.
Nabi yang suruh nak. Kita tanya istri kita, Allah yang suruh. Ya, Nabi yang suruh. Jadi tidak ada membantah. Jadi kalau gitu tidak bisa ya terjadi di lingkup kita secara umum, maka minimal pada diri kita dan keluarga. Ajarkan kepada keluarga kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi yang membantah. Intinya kalau Allah berfirman, Nabi bersabda, udah diam saja. Lebih baik diam dan kerjakan. Insya Allah itu berdampak yang positif. Nah, tidak kita temukan di balik itu ada diskusi dan perdebatan yang panjang terhadap hukum-hukum syariat. Berbeda dengan masa kini di mana pintu-pintu informasi dan ilmu pengetahuan begitu terbuka lebar bagi siapa saja, sehingga banyak di antara kaum muslimin yang sudah sering mendengar pandangan fikih yang berbeda. Tapi bukan ini masalahnya, sebab perbedaan khilafiyah adalah masalah klasik dan tidak mungkin dihilangkan. Namun yang menjadi musibah dan petaka adalah ketika ditemukan ada di antara mereka yang menyalahgunakan dalil itu dan menjadikannya alasan pembolehan atas apa yang diinginkannya. Mereka berkata bahwa dalam masalah fikih ini terdapat pandangan yang membolehkan, namun pada waktu yang sama ia mencampakkan pandangan yang telah menjadi hikmah dan kesepakatan para ulama salafus saleh. Baik. Jadi disebutkan bahwasanya di sini di zaman sekarang kalau kita mengatakan Allah berfirman, Nabi bersabda, itu ada debat-debat. Bahkan membela dirinya sendiri sebagai pembenaran. Contoh misalnya sesuatu yang disepakati oleh 4 mazhab, misalnya musik. Ya. 4 mazhab itu sepakat musik itu dilarang dalam agama Islam. Banyak sekali negatifnya ini musik, ya, melalaikan hati. Kata Ibnul Qayyim, tidak bisa dalam satu hati orang beriman ada Quran dan ada musiknya. Tidak bisa berkumpul itu. Jadi kalau ada Quran, pasti musiknya lari. Kalau ada musiknya, ada Al-Qurannya yang lari. Tidak bisa terkumpul dalam satu hati ini, musik dengan Quran. Ya. Jadi kita sampaikan bahwasanya ini dilarang. Banyak sekali mudaratnya. Dan musik itu bisa memanggil teman-temannya yang lain. Saya tanya, apa teman-temannya musik? Sholat sunnah. Apakah temannya musik sholat sunnah? Tidak. Temannya musik apa? Tilawah, mengaji. Temannya itu musik. Apa temannya musik? Khamar. Apa lagi? Rokok. Apa lagi? Biduan. Ya, wanita. Subhanallah. Judi. Ya, itu teman-temannya semua. Dan dalam kaidah mengatakan bahwasanya dosa itu memanggil teman-temannya. Sebagaimana kebaikan itu juga saling memanggil. Orang wudu masa pergi naik letong kan tidak mungkin. Namanya kalau sholat wudu biasanya itu sholat, biasanya mengaji. Jadi kebaikan itu saling memanggil dan dosa juga saling memanggil. Ya. Kemudian rokok, ya. Ya, katanya rokok tidak boleh. Apa boleh katanya rokok halal? Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Apalagi itu keluar dari perkataan orang yang katanya berilmu. La haula wala quwata illa billah. Dia sudah ditipu oleh dirinya sendiri. Mana dalilnya rokok itu tidak boleh? Dicatat saja ini, surah An-Nisa ayat 29. Ada yang bisa buka yang surah An-Nisa ayat 29? Kita lihat langsung ini. Ya, dalil tentang dilarangnya rokok. Ya. Surah An-Nisa ayat 29. Ya, bagus kalau kita buka sendiri, ya, supaya nak kira ini bukan karangan-karangan sendiri. Ini fakta. Surah An-Nisa ayat ke-29. Nah, fadhal ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar.
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik, Masya Allah. Di mana di situ ayat menjelaskan tentang haramnya rokok? Ya, wala taqtulu anfusakum. Itu ayat itu di ya, wala taqtulu anfusakum, dan jangan engkau membunuh dirimu sendiri. Apa di bungkusan rokok itu tertulis? Jelas. Ya. Di situ juga tidak tertulis ya akan ya. Di situ langsung ditulis apa? Merokok apa rokok? Bukan dapat kayaknya. Rokok membunuh betul. Iya, langsung rokok membunuhmu, tidak bilang rokok akan, tidak ada akannya. Betul ya? Iya. Coba cek di rumahnya. Bukan. Cek di bukan nyawa. Rokok membunuhmu, ya langsung rokok membunuhmu, tidak ya rokok akan. Kalau dulu kan masih ini rokok dapat menyebabkan kanker, itu masih ini. Sekarang maksudnya itu kenapa sekarang itu berubah itu bungkusannya, tidak kayak dulu rokok dapat menyebabkan kanker. Jadi berarti ini memang sudah tidak ada dokter yang berakal mengatakan rokok itu positif, tidak ada. Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau bunuh diri kalian sendiri. Nah, rokok disitu mengatakan. Dan kalau kita belajar tafsir ya, belajar usul tafsir, bahwasanya kalau ada larangan dalam Al-Quran, hukum asalnya apa? Halal atau haram? Kalau ada larangan dalam Al-Quran, asalnya apa? Haram. Kalau ada mengatakan jangan, itu asalnya apa? Haram, tidak boleh kita kerja. Sampai ada keterangan yang lain mengatakan itu makruh. Ya. Kalau ulama-ulama dunia itu mengatakan bahwasanya rokok itu diharamkan. Ya, jadi ini sangat berbahaya. Coba apa lanjutannya itu ayat? Apa penutupannya itu ayat? Innallaha kana bikum rahima. Apa artinya itu? Sesungguhnya ya Allah sayang sama kita. Antum tidak sayang sama diri sendiri. Coba, Allah sayang kepada kita. Allah sayang paru-paru kita. Kita tidak sayang paru-paru sendiri. Coba, Allah sayang kepada kita. Dan kalau kita perhatikan ini ayat, coba urutannya ya. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau memakan harta-harta sesamamu secara batil. Saya tanya, bagaimana hukum memakan harta orang lain secara batil? Maksudnya dia dirampas, dicuri. Hukumnya apa? Makruh atau haram? Haram. Perhatikan setelahnya, di situ memakai kata wa. Wa dalam bahasa Arab apa artinya? Dan itu sama hukumnya atau beda? Muhammad dan Abdullah tidak boleh masuk kelas. Apa maksudnya itu? Muhammad dengan Abdullah sama-sama tidak boleh masuk kelas karena mengatakan dan. Beda kalau misalnya Muhammad silakan ke kelas, Abdullah kamu tetap di sini. Itu beda. Tapi di sini katakan dan, berarti ini penyamaan. Ada persamaan hukum bahwasanya memakan harta batil itu haram, maka hukum yang berikutnya juga haram. Membunuh diri sendiri juga haram. Ya, jadi ini perlu untuk diingatkan. Tetapi itulah di zaman sekarang kalau ditanya ini ada juga mengatakan makruh. Emangnya kalau ulama dulu mengatakan makruh, mereka mencoba untuk mendekati? Tidak ada. Tidak ada itu mengatakan makruh kemudian ada ulama yang dekati. Iya. Tetapi sekali lagi ini dengan atas dasar nafsu belaka, hawa nafsu yang terlalu bergebu-gebu sehingga Al-Quran dan hadis itu dianggap adalah sesuatu yang ditutupi. Iya. Mau dikemanakan ini ayat? Wala taqtulu anfusakum. Apa kira-kira mengelak? Bagaimana lagi? Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Iya. An-Nisa ayat ke-20. Saya kan di screenshot ini. Iya. Wala taqtulu anfusakum. Ya, barakallahu fiik. Khalas. Now. Jika terdapat perselisihan dari para ulama tentang sebuah masalah fikih, boleh jadi sebabnya karena baru sampainya dalil yang menguatkan pandangannya atau terdapat sebab lain yang menjadikan mereka berselisih pandangan. Maka tentu hal ini bisa dipahami, walaupun para ulama tetap mendapatkan pahala ijtihadnya. Namun bagaimana dengan orang yang jelas-jelas kebenaran telah sampai kepadanya,
Lalu setelah itu ia menolak dan berdalih bahwa pandangan itu lemah atau tertolak oleh sebagian kalangan. Malah ia berani berkata, selama saya tidak menyalahi pandangan mayoritas atau menyalahi nas yang jelas, maka tidak mengapa bagiku untuk berpandangan seperti ini. Ia pura-pura melupakan dasar-dasar kaidah dalam pengambilan sebuah hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Kelompok inilah yang hendak disinggung dan disindir oleh kaidah Al-Quran tersebut di atas. Alangkah baiknya jika kelompok ini digantikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. Ayat ini merupakan kaidah Al-Quran yang sangat indah di mana sebelumnya kita sudah menjelaskannya secara panjang lebar. Baik, seperti tadi orang yang mengatakan ya rokok itu boleh, atau mengatakan ya LGBT itu boleh, homoseksual itu boleh, lesbian itu boleh. Dia berkata perkata itu, pasti hatinya itu dia menolak dengan hatinya. Perhatikan di surah Al-Qiyamah ayat ke-14 dan ayat ke-15, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Artinya apa? Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Jadi orang mengatakan misalnya ya khamar itu bagus dari segi kesehatan, bisa memanaskan tubuh dan sebagainya, tetapi dalam hati kecilnya itu pasti dia menolak. Coba perhatikan ini ya, bahwasanya manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia mengemukakan banyak alasan ya. Subhanallah. Karena ada yang lagi rame ya tentang rokok ini ya, subhanallah, dia mencoba untuk mengatakan ya, membela dirinya sendiri. Subhanallah, nauzubillah min zalik. Ya, jadi hati-hati nih, ya hati-hati yang seperti ini. Dan memang disebutkan dalam akhir zaman ini akan banyak dai-dai yang kelihatannya penyuruh terhadap surga, ternyata dia menyuruh kepada jurang api neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, hati-hati, ini pentingnya kita belajar, pentingnya kita selektif dalam memilih ilmu yang kita pelajari. Dan kalau sudah dibutakan dengan yang namanya fanatisme ya, itu dia akan melupakan. Intinya apa, Nabi bilang gurunya udah itu dia kerjakan, dan gurunya tidak pernah menyampaikan bahwa yang diikuti itu bukan saya, yang diikuti itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i mengatakan kalau ada perkataan saya menyelisih Quran dan Sunnah, buang ke laut, tidak ada gunanya itu ya. Jadi kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang memegang dua kitab ini, maka dia tidak akan tersesat selamanya. Nah, juga penting diingatkan dengan sebuah kaidah yang disebutkan dalam sebuah hadis terkenal, di mana kaidah ini dikuatkan oleh para ulama, yaitu kebajikan adalah apa yang membuat jiwa tenang dan hati merasa tentram dengannya, sementara dosa apa yang menggelisahkan dalam jiwa dan membuat ragu dalam dada. Masya Allah, ini tanda ini luar biasa. Ini quotes dari Nabi, luar biasa ini quotesnya. Sekarang dalam quotes ini ingin membedakan yang mana yang sebenarnya itu pahala, yang mana itu dosa. Sekarang di sini disebutkan apa itu ciri-ciri pahala. Perhatikan kata Nabi, kebaikan adalah apa yang membuat jiwa tenang dan hati merasa tentram dengannya. Ini pahala ini. Jadi kalau kita berbuat sesuatu membuat jiwa tenang dan hati merasa tentram, maka itulah pahala. Contoh, kalau kita sholat itu menenangkan jiwa atau tidak? Menenangkan jiwa. Menentramkan jiwa atau tidak? Mengaji, iya, itu luar biasa. Maka ini adalah pahala. Tapi kalau dosa, ciri-cirinya apa? Apa yang menggelisahkan dalam jiwa dan membuat ragu dalam dada. Coba, misalnya, kalau kita berkata jujur, tenang hati atau tidak? Tenang. Tapi coba kalau bohong. Coba kalau bohong, pasti itu gelisah dan kita takut, ya takut. Jadi ini dosa, ciri-cirinya itu kan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internalnya sesak dada, eksternalnya kita takut kalau ketahuan. Itu ciri-ciri dosa. Bisa ulangi, ciri-ciri dosa itu ada internalnya, itu dada itu merasa sesak. Jadi kalau kita mau tahu ini boleh atau tidak ya, tanyakan hati kita. Kata Nabi, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Kira-kira hatimu ketika kerjakan itu tenang-tenang saja, ataukah
ada sedikit gelisah dan ragu-ragu. Jadi kalau ada sesak dalam dada, berarti itu adalah dosa. Dan faktor eksternalnya, kalau ketahuan oleh orang, kita malu. Kalau ketahuan oleh orang, kita malu. Kalau kita sholat berjamaah subuh di masjid, apakah kita malu? Kan tidak. Ya. Tapi kalau kita misalnya buka puasa di pinggir jalan, sembunyi, kemudian lewat, ada orang lihat kita, malu atau tidak? Malu, berarti itu dosa. Ya. Jadi itu kaidahnya, kebaikan itu yang menenangkan hati, dan dosa itu yang menyesatkan hati. Dan malu kalau ketahuan oleh orang. Tapi ini catatannya jamaah sekalian, di sini ada catatannya. Ini hanya berlaku bagi hati yang masih bersih. Iya. Tapi kalau kotor hatinya, misalnya orang yang menipu, misalnya mencuri, bagaimana hati itu? Justru saya happy. Ya memang kalau sudah kotor hatinya, tidak ada itu bilang sesak hatinya. Mungkin awal-awal mencuri, iya. Awal-awal mencuri itu dia takut. Tapi kalau sudah senior, dia sudah mencuri ribuan kali, dia mencuri, dia tidak anggap itu sesuatu yang menyesatkan dalam hati, karena hatinya sudah kotor. Tidak bisa lagi mendeteksi yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang putih, yang mana yang hitam, yang mana yang suci, yang mana yang najis. Dia tidak bisa membedakan lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang bersih, agar kita bisa membedakan ini tidak bagus ini. Iya. Jadi ini khusus bagi orang yang bersih hatinya. Tapi kalau sudah terkontaminasi dengan kotoran, maka bagi dia berzina, mendengarkan musik, itu sudah tidak ada lagi. Sama saja. Ya, sama saja. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Sebagian ulama berpandangan bahwa makna yang dikandung hadis ini akan mudah dipahami dan dicerna oleh orang yang bersinar cahaya dalam hatinya. Ia tidak ternoda oleh gerak-gerak kezaliman dan syahwat. Sementara orang yang sudah terjatuh ke dalam lumpur kefasikan dan kubangan dosa, maka tentu hatinya menolaknya, sebab ia telah mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini penjelasannya di paragraf ini mengatakan, ini hanya khusus orang yang hatinya masih bersinar dan bercahaya. Adapun yang sudah ternoda dengan kerak-kerak kezaliman, ada syahwat, lumpur kefasikan sudah ada dalam hatinya, maka dia mengikuti hawa nafsunya. Ketahuilah, di dalam tubuh ini ada sebuah daging. Jika bagus, maka bagus semua, dan jika rusak, rusak semua. Apa itu? Hati. Ya, maka harus kita menjaga hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu doa yang sering Nabi ucapkan dalam doa-doanya, agar hati kita bisa menjadi bersih dan bisa istiqomah di atas jalan yang benar, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Saya kira demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.